puji Tuhan, kita kembali akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita. Di dalam kitab Imamat, saya berharap kita bisa terus selesaikan kitab Imamat ini sampai pasal 27. Ya, doakan supaya Tuhan beri kemurahan, supaya kita bisa melanjutkan setiap hari pemahaman Alkitab kita. Hari ini kita masuk dalam Imamat pasal 11 ayat ke-24 hingga ayat ke-28. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama Alkitab saya. Maka olehnya juga kamu dinajiskan. Barang siapa yang menjamah bangkainya itu menjadi najis sampai masuk matahari. Dan barang siapa yang membawa lalu akan bangkainya, hendaklah ia membasuhnya pakaiannya, maka najislah ia sampai masuk matahari. Maka segala binatang yang bersiratan juga kukunya, tetapi kukunya tiada terbelah dua atau yang tiada memamah biak, yaitu haramlah kepadamu. Barang siapa yang menjamah akan dia, yaitu menjadi najis adanya. Maka segala yang berjalan dengan tangan di antara segala binatang yang berkaki empat itulah haram kepadamu. Barang siapa yang menjamah bangkainya itu, najislah ia sampai masuk matahari. Dan barang siapa yang membawa lalu akan bangkainya, yaitu akan membasuhnya pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai masuk matahari, sekalian itu haramlah adanya kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Imamat pasal 11 ayat ke-24 hingga ayat ke-28 berbicara tentang timbulnya kenajisan. Dalam ayat ke-26 ada tambahan dalam King James, yaitu menjamah bangkainya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjamah yang hidup itu belum najis, tetapi menjamah bangkainya menjadi najis. Bangkai itu sama dengan kematian akibat dari dosa. Roma 6 ayat ke-23. Buah-buah dosa dan kematian dari cara hidup duniawi, cara hidup najis, itu dijamah pun tidak boleh, sengaja atau tidak, itu najis. Jangan urus-urus atau suka menyelidiki atau memperhatikan perkara-perkara kematian orang-orang kafir. Ini jangan ikut campur dalam urusan orang lain. 1 Petrus 4 ayat ke-15. Lebih-lebih dalam perkara kenajisan. Begitu mudah menjadi najis, hanya menjamah saja sudah najis. Matius 8 ayat ke-22. Saudara-saudariku, orang yang tidak hati-hati, misalnya berjalan seenaknya, mudah menjadi najis karena beberapa banyak bangkai-bangkai binatang najis, lebih-lebih pada akhir zaman ini. Begitu banyak bangkai kenajisan dalam apa yang tampak di sekitar kita, yang didengar, yang dibaca. Sebab itu orang tidak berjaga-jaga akan mudah menjadi najis dengan menjamahnya saja sekalipun tidak sengaja. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mengapa manusia menjadi begitu cepat najis? Sebab yang pertama, sekali lagi, mengapa manusia menjadi begitu cepat najis? Yang pertama, di dalam manusia ada perwakilan dosa dalam arti tanda kutip, yaitu tubuh maut. Roma 7 ayat ke-24 yang belum hilang waktu lahir baru, waktu dinolkan saja, ya kan? Sekali lagi, di dalam manusia ada perwakilan dosa, yaitu tubuh maut. Roma 7 ayat ke-24 yang belum hilang waktu lahir baru, hanya dinolkan saja, kan? Kata Gio Roma 6 ayat ke-6. Ini yang membuat kecenderungan pada dosa. Ya, Yesaya 3 ayat 19. Benih-benih ular itu, Matius 23 ayat 33. Kalau daging terus-menerus dimatikan, kan? Continue pikul salib, continue menyalibkan daging. Roma 8 ayat 35, Lukas 9 ayat ke-23. Maka daging dapat hidup kembali dengan menjadi kuat dan menjadi kuat. Roma 13 ayat ke-14. Lebih-lebih kalau dirangsak, dikuatkan dengan menjamah bangkai atau hasil-hasil akibat hidup dalam kenajisan dosa, yaitu dengan melihat, mendengar, mengalami, dan sebagainya.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan beri kesempatan pada iblis. Jauhkan. Amsal 16 ayat ke-17, Amsal 22 ayat ke-3, 1 Yahya 5 ayat ke-18, serta 2 Korintus 6 ayat ke-17 hingga ayat ke-18, dan Kolose 2 ayat ke-21 hingga ayat ke-22. Yang kedua, mengapa manusia menjadi begitu cepat najis? Yang kedua, pikiran manusia itu amat labil. Untuk berdosa di dalam pikiran tidak diperlukan modal apa-apa, sikon dan lain-lain. Cukup dengan memikir sendiri membawa kepada dosa. Lebih-lebih kalau ada contoh atau model yang dilihat, dibaca, didengar, atau dialami. Itu artinya menjamah barang-barang najis atau bangkai. Maka dengan mudah langsung timbul dosa sehingga najis. Oleh karena itu, saudara-saudariku, kita harus terus-menerus disucikan sampai dalam pikiran, hati, dan angan-angan ini. Amsal 4 ayat ke-23. Selalu ada kuasa Allah. Roma 8 ayat ke-13. Sehingga disucikan seperti Paulus. Galatia 5 ayat ke-24. Dan 1 Korintus 9 ayat ke-27. Seperti Daud. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang bijak itu menghindari bangkai-bangkai moral, bangkai-bangkai maksiat, bangkai-bangkai dendam, benci, bangkai-bangkai kedudukan, bangkai-bangkai mamon dan sebagainya, sehingga tidak menjamahnya. Boleh mendamaikan, tetapi jangan menjamah. Sering orang yang ingin mendamaikan, hasilnya ia sendiri sentimen dan menjadi kurang senang dengan yang satu, dan itu dalam perkara-perkara hina lain. Galatia 6 ayat 1. Saudariku, najis sampai matahari masuk. Efesus 4 ayat ke-26 hingga ayat ke-27. Ini ukuran bagi orang-orang yang mau hidup suci, yang mau membasuh pakaian kesuciannya harus menerus atau terus menerus. Sekali lagi, ini ukuran bagi orang-orang yang mau hidup suci, yang mau membasuh pakaian kesuciannya terus menerus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu tidak boleh menginap. Segera dosa itu hinggap, segera ia harus diusir. Yeremia 4 ayat ke-14. Bereskan seketika itu juga, supaya jangan ia tumbuh dan berakar dalam kita. Saudara-saudariku, lemparkan semua dosa keluar dalam nama Yesus. Dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Sekali lagi, lempar semua dosa keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Matius 1 ayat ke-21, Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Perangi. 1 Yahya 1 ayat 9 hingga ayat 10. Tidak akan bersih dengan sendirinya. Harus dicuci, harus dimatikan. Kolose 3 ayat ke-5. Jangan berlarut-larut dengan dosa. Itu akan menimbulkan kerusakan, cacat, dan komplikasi yang lebih hebat. Hari ini sama dengan ukuran untuk dosa bagi orang yang cinta Tuhan. Ibrani 3 ayat ke-15, 2 Korintus 6 ayat ke-2. Hari ini harus beres, tidak boleh menginap. Jangan buang waktu untuk dosa, sebab dosa membuat semangat padam, pelayanan rusak, waktu terbuang sia-sia. Jangan sampai berdosa atau segera buang, jangan berlarut-larut. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan tangan itu najis, kera dan lain-lain. Tangan ini untuk memegang dan bekerja, tetapi juga dipakai untuk berjalan. Maka seluruh binatang ini najis. Ini boleh pada binatang, tetapi jangan pada orang-orang, jangan pada tubuh Kristus. Jangan iri akan jabatan atau tempat orang lain. Dalam dunia itu artinya binatang, itu boleh. Bahkan dengan jiwa seperti ini tidak mau kalah, ingin seperti orang lain, bahkan dengan iri. Mereka justru berpacu
berlomba-lomba untuk mencapai perkara-perkara yang besar. Iri, tidak mau kalah, itu halal bagi dunia dan dipakai sebagai pendorong semangat yang kuat, tetapi jangan di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan motivasi kita karena iri atau ingin kedudukan orang lain. Kita ini adalah hamba-hamba Allah, anggota tubuh Kristus yang penuh pencerahan, belajar berbuat kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Motivasi kita berpusat hanya kepada Tuhan, cinta akan Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Kalau iri ada, itu najis di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat ke-15 serta ayat ke-17 dan 18. Orang yang iri, dengki, akan menghasilkan macam-macam dosa. Kita harus setia pada panggilan dan jabatan dari Tuhan. Masing-masing menaruh karunia yang berbeda-beda. Dalam Roma 12 ayat ke-6, 1 Korintus 12 ayat 17 hingga ayat 18. Buang iri, jangan pikiran dan hati kita dijamah kenajisan ini. Sampai di sini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pembahasan kita akan lanjutkan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.